Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kebijakan publik. Yang pertama yaitu definisi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan ini mencakup peraturan, program, dan strategi yang dirancang untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Misalnya, kebijakan pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, tentang elemen kebijakan publik. Terdapat beberapa elemen utama dalam kebijakan publik, yaitu aktor kebijakan, masalah publik, dan tujuan kebijakan, dan instrumen kebijakan. Aktor kebijakan meliputi pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Masalah publik adalah isu yang dianggap penting untuk diselesaikan. Instrumen kebijakan bisa berupa regulasi, insentif, atau kampanye edukasi. Yang selanjutnya, proses formulasi kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik itu melibatkan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Tahapan ini bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Misalnya, tahap identifikasi masalah memerlukan partisipasi masyarakat untuk menentukan isu-isu prioritas. Yang selanjutnya, jenis-jenis kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan regulatif, dan kebijakan konstitutif. Kebijakan distributif bertujuan memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, seperti subsidi pendidikan. Kebijakan regulatif berfokus pada pengaturan perilaku masyarakat seperti undang-undang lalu lintas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan publik seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, tekanan dari kelompok masyarakat, organisasi internasional, dan media massa juga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan adil. Selanjutnya, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Implementasi yang baik memerlukan sumber daya yang cukup, koordinasi antar instansi, serta mekanisme pengawasan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini penting untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak, serta untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data statistik. Selanjutnya, tantangan dalam kebijakan publik. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sering menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan kebijakan. Dalam pembuatan keputusan kebijakan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar kebijakan yang dihasilkan efektif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertama,
identifikasi masalah secara jelas untuk memastikan kebijakan dirancang guna menyelesaikan isu yang tepat. Kedua, pentingnya mempertimbangkan data dan bukti ilmiah agar keputusan didasarkan pada informasi yang valid dan akurat. Ketiga, pemangku kepentingan perlu dilibatkan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi berbagai pihak. Keempat, analisis dampak kebijakan diperlukan untuk memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang akan diterapkan. Kelima, ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia maupun infrastruktur, harus dipastikan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, aspek legalitas dan kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Terakhir, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kebijakan perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi perubahan kondisi atau situasi yang tidak terduga. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.